ini kita bisa berkumpul masih dalam pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silakan Afif untuk memimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Bapak ingin melihat dulu kesiapan kalian dan kerapihan kalian. Semuanya mohon untuk berdiri dulu. Silakan pakaiannya dirapihkan dulu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coki, Pak. Coki ya? Kemana Coki? Sakit atau izin? Izin, Pak. Ada lagi yang nggak sekolah? Udah yang cuma Coki saja. Sebelum kita ke materi pelajaran hari ini, Bapak akan mencoba mereview dulu pembelajaran minggu kemarin ya. Apakah masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Untuk itu Bapak akan coba bertanya tentang pelajaran minggu yang lalu. Berbuat baik dengan harapan mendapat pujian dari orang lain, itu adalah pengertian dari perbuatan apa? Apa? Iya. Itu adalah pengertian? Iya. Semuanya paham tentang pengertian ria? Untuk tema yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya. Kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Semuanya sudah tahu tentang Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Beliau adalah raja dari kerajaan Bani Israel. Untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan metode PJBL. Sudah tahu PJBL? Yaitu Project Based Learning. Tahapannya nanti kalian mendiskusikan video yang akan Bapak tayangkan, yaitu tentang Nabi Sulaiman. Dan tujuan pembelajaran dari materi ini diantaranya kita lihat di proyektor ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah dalam kurung PBL, peserta didik mampu menjelaskan kebenaran kisah keteladanan Nabi Sulaiman dengan tepat. 2. Mengidentifikasi kisah Nabi Sulaiman dan umatnya dengan jelas. 3. Menganalisis isi kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya dengan jelas. 4. Mengevaluasi contoh orang atau tokoh yang meneladani sifat Nabi Sulaiman alaihissalam dengan jelas. 5. Menyajikan dalil kisah Nabi Sulaiman dan umatnya dengan lengkap. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa kalian sudah tahu tentang kisah Nabi Sulaiman? Untuk lebih lengkapnya kita akan lihat video berikut ini dan kalian nanti akan Bapak beri lembar kerja dikerjakan secara kelompok. Ya, tolong ya amati video yang akan Bapak tayangkan. Ya, silakan sekarang diperhatikan. Bagaimana teman kalian? Bagaimana kalau ketika kami semua yang ada di sini berkunjung ke kota ini? Iya, Baginda. Saya setuju dengan rencana tersebut. Ya, kami juga setuju, Baginda. Menurut hamba, itu rencana yang bagus, Baginda. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, apakah video tadi sudah kalian simak? Terima kasih. Selanjutnya sekarang kalian kerjakan lembar kerja ini sesuai pengamatan yang kalian lakukan di video tadi. Kasih semuanya? Silakan sekarang kerjakan lembar kerja ini ya. Itu juga bekerja sama untuk mengisi
lembar kerjanya ya. Ini bekerja sama semuanya. Ayo bekerja sama. Bekerja sama ya. Semuanya harus bekerja, ya tidak boleh ya. Itunya diisi, nanti kita presentasi. Ini Napit, kau gak bekerja? Apakah sudah selesai semuanya? Sekarang kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas oleh ketua kelompoknya, ya. Kelompok ini siapa yang mau ke depan? Ini ya. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Kelompok ini siapa? Oh ya, nanti perwakilan dari tiap kelompok, ketua kelompoknya ya, satu orang. Sekarang dari kelompok satu dulu, silakan ikut presentasi ke depan. Mangga nih, Pak Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok satu. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki alam Bani Israel. Sulaiman berdakwah berdasarkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud. Selain menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Sulaiman. 2. Dia menjadi raja untuk segala makhluk. Tak hanya manusia, Sulaiman merajai binatang serta makhluk gaib serta jin dan setan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin dan setan tunduk pada Nabi Sulaiman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 1. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 82. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. 2. Dalam surat Saba dijelaskan perajin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring besar. Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat menggunakan tembaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ini kelompok 5. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok 5. Alkisah, pada suatu hari Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung yang berbaris dengan tertib. Saat memeriksa kawanan burung, Sulaiman melihat burung hudhud tak ada di tempat. Surat An-Naml ayat 21 sampai 20. Tepuk tangan untuk kelompok yang telah mempresentasikan
pekerjaannya. Apakah ada pertanyaan tentang pembelajaran kita kali ini? Barangkali ada yang bertanya? Ada? Mengapa Nabi Sulaiman menyuruh burung hurhur untuk mengirim surat kepada Ratu Saba, tidak burung yang lain? Yang pertama itu tadi ya, karena hukuman ketika pertemuan burung hudhud itu tidak hadir. Akhirnya Nabi Sulaiman memberikan tugas kepada burung hudhud untuk menyampaikan suratnya kepada siapa? Kepada Ratu Bilqis. Kepada Ratu Bilqis, raja atau ratu dari kerajaan Saba. Ada lagi yang mau bertanya? Apa? Ini aku. Apakah Ratu Bilqis itu ratu yang baik, dan kenapa Nabi Sulaiman memberikan surat kepada Ratu Bilqis? Pertanyaannya bagus sekali. Apakah Ratu Bilqis itu adalah orang yang baik, dan kenapa Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ada? Ya, silakan. Nabi Sulaiman mengingatkan Ratu Bilqis agar tidak sombong Ya. ketika menguasai rakyat. Ratu Bilqis juga diingatkan agar segera berserah diri kepada Allah dan tidak memperlihatkan perlawanan. Itu adalah sebagai bukti peringatan kepada Ratu Bilqis, karena Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang sombong. Sekarang kita simpulkan dari diskusi kita kali ini, yaitu yang pertama tadi, Nabi Sulaiman itu adalah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani. Selanjutnya, Nabi Ilham, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang seperti apa? Apakah nabi yang bagaimana? Walaupun dia memiliki harta yang banyak, tapi dia rendah hati. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, tapi Nabi Sulaiman tetap rendah hati. Itu luar biasa. Kesimpulan lainnya, kira-kira apa? Nabi Sulaiman itu raja dari semua makhluk. Oh, Nabi Sulaiman itu adalah raja dari semua makhluk, termasuk golongan jin dan binatang juga ya. Selanjutnya kalian kerjakan sekarang tes ya, soal tes yang ada di LKPD. Dikerjakan pilihan ganda dan soal uraian, semuanya dikerjakan ya. Soal pilihan ganda dan silakan kerjakan dulu berdasarkan kelompok ya. Sudah? Sekarang kumpulkan di meja Bapak oleh ketua kelasnya ya. Silakan tugasnya dikumpulkan. Ayo dikumpulin semuanya. Apakah pelajaran kali ini sudah dipahami? Selanjutnya, untuk tugas berikutnya, Bapak akan mengirim link di grup WA, yaitu soal yang ada di Google Form ya. Nanti dikerjakan di HP kalian. Dan untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang perilaku akhlak terpuji. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk kembali menutup pembelajaran kita kali ini. Silakan Afif. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.